Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat sempat dan nikmat sehat sehingga kita bisa bernapas di tempat ataupun dimanapun teman-teman berada. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat ajaran dan bimbingan beliau, kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan kemegahan agama Islam hingga saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja di sini, perkenalkan nama saya Malik Ibrahim dari Prodi IAT semester 5. Di sini kita akan sedikit membahas ataupun bisa kita bilang itu bedah tafsir dikit lah. Tafsir yang kita bedah yaitu Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wal Asyariyah wa Al-Manhaj karya dari Wahbah Az-Zuhaili. Sebelum kita masuk lebih dalam, perlulah kita tahu siapa itu Wahbah Az-Zuhaili. Wahbah Az-Zuhaili atau Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili adalah seorang ulama kontemporer Islam yang memiliki pengaruh sangat luas di dunia Islam. Salah satunya di Indonesia ini. Adapun latar belakang kehidupan beliau lahir di Suriah pada 6 Maret 1932 dan wafat pada 8 Agustus 2015. Ia tumbuh di keluarga yang sangat religius. Ayahnya adalah seorang hafiz Al-Quran dan petani, sementara ibunya dikenal sangat warok. Adapun latar pendidikan beliau memiliki latar pendidikan ganda yang luar biasa, meraih gelar di Universitas Al-Azhar dan Universitas Ain Syam. Ia meraih gelar doktor dengan predikat summa cum laude dari Universitas Cairo pada tahun 1963. Adapun karirnya, beliau menjabat sebagai profesor dan ketua jurusan fikih Islam di Universitas Damaskus. Ia merupakan ulama yang sangat produktif dengan ratusan karya tulis. Langsung saja kita masuk pembahasannya, yaitu apa latar belakang lahirnya kitab tafsir ini, ataupun kita bisa sebut Tafsir Al-Munir. Ada beberapa yang melatar belakangi lahirnya kitab Tafsir Al-Munir ini. Yang pertama itu konteks keagamaan. Karena pada abad ke-20 Masehi, saat tafsir ini mulai ditulis, banyak orang merasa bahwa tafsir klasik yang ada terlalu rumit dipahami atau kurang menjawab masalah-masalah saat itu. Seperti ekstremisme, perdebatan agama, dan politik, atau cara bersikap moderat dalam beragama. Wahbah Az-Zuhaili ingin membuat tafsir yang tetap mengikuti kaidah agama yang benar, tapi juga mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dia juga ingin menghindari riwayat Israiliyat agar penafsiran lebih terjaga keasliannya. Itu pertama, yaitu konteks agama. Adapun dalam yang kedua yaitu konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi latar belakangnya lahirnya kitab tafsir ini. Itu pada zaman itu dunia sedang mengalami perubahan yang sangat cepat, terutama di bidang teknologi dan komunikasi. Orang butuh penjelasan Al-Quran yang tidak hanya mendalam tapi juga terstruktur hingga mudah dicari informasi yang dibutuhkan. Nah, di sini Wahbah Az-Zuhaili melihat kebutuhan ini dan membuat tafsir dengan bahasa yang sederhana sehingga bahkan orang yang tidak terlalu ahli bahasa Arab juga bisa memahaminya. Itu konteks sosial dan budaya. Adapun yang ketiga latar belakang lahirnya kitab tafsir itu yaitu konteks
pribadi beliau, seorang mufasir, yang dimana beliau dilahir dari keluarga yang cinta Al-Quran. Ayahnya adalah penghafal Al-Quran. Dia juga mengajar di Universitas Damaskus dengan fokus pada fikih hukum Islam. Nah, dari pengalaman pendidikan dan keahliannya di bidang fikih membuat dia ingin membuat tafsir yang banyak, yaitu beliau ingin membuat tafsir yang banyak menekan aspek praktis hukum sehingga pembaca bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tafsir Al-Munir lahir karena ada kebutuhan akan tafsir yang modern, mudah dipahami, komprehensif, dan tetap sesuai dengan ajaran Islam. Itu konteks lahirnya. Adapun corak pendekatan dan metodologi tafsirnya, di sini Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wal Asyariah wal Al-Manshad terdiri dari 16 jilid. Di sini memiliki metode dan pendekatan dan corak penafsiran yang sangat terstruktur rapi. Metode utama yang ia gunakan adalah tafsir tahlili atau analisis, yaitu menafsirkan ayat satu persatu secara brutal. Yaitu menafsirkan ayat satu persatu secara berurutan dari awal hingga akhir surat, sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran Allah dalam menurunkan pesan. Meskipun demikian, ia juga menggunakan metode tematik atau maudi'i sebagai pelengkap di beberapa bagian, misalnya ketika membahas tentang tema keadilan yang tersebar di surah Al-Nisa, surah Al-Maidah, dan surat lainnya. Ada metode tahlili mendominasi sekitar 90% dari keseluruhan tafsir, sedangkan metode tematik hanya digunakan ketika kebutuhan untuk mengkaji topik yang melintas di beberapa ayat atau surat. Secara metodis, langkah-langkah yang ia lakukan sangat teratur, yaitu pada pendahuluan surah, ia menjelaskan tentang asbabun nuzul, keutamaan surat, jumlah ayat dan nama surah beserta arti dan asal-usulnya, tema-tema utama yang terkandung dalam surah secara garis besar. Dan yang kedua, bahasa ayat per ayat. Di situ beliau menjelaskan istilah-istilah sulit atau memiliki makna ganda, misalnya kata Rahman dan Rahim dalam ayat pembuka setiap surah, dengan membedakan makna keduanya, menguraikan segi gramatika atau nahwu dan balaghah, seperti jenis kalimat, tanda baca, dan gaya bahasa yang digunakan Allah untuk menyampaikan pesan yang lebih dalam. Dan masih banyak lain. Dan yang ketiga yaitu penutup surat, memberikan ringkasan poin-poin penting dari surah dan implikasi praktis bagi kehidupan sehari-hari umat Islam. Di sini, selain metode tahlili dan tematik, Wahbah Az-Zuhaili juga menerapkan pendekatan maudu'i tahlili atau kombinasi tematik dan analisis, yaitu ketika menganalisis ayat satu persatu, ia menghubungkan dengan ayat-ayat yang lain yang memiliki tema yang sama di surat lain atau surat yang berbeda. Contoh, ketika menafsirkan ayat tentang zakat di surah Al-Baqarah, ia tidak hanya menjelaskan ayat tentang zakat di surah Al-Baqarah, ia tidak hanya menjelaskan ayat tersebut secara analisis, tapi juga menghubungkan dengan ayat tentang zakat di surah At-Taubah dan surah Al-Maidah. Kenapa? Untuk membentuk pemahaman menyeluruh tentang tujuan zakat sebagai alat penyeimbang sosial. Ia juga menerapkan pendekatan muqaranin atau perbandingan dengan membandingkan ayat Al-Quran dengan teks agama lain untuk menunjukkan keunggulan pesan Al-Quran. Adapun corak penafsiran tafsir Al-Munir meliputi 4 aspek utama yang saling terikat. Yang pertama yaitu corak al-adabi al-ijtimai, sastra dan sosial. Yang kedua coraknya itu corak al-fikih atau hukum Islam, dan yang ketiga corak al-aqidah
akidah, dan yang kelima Corak Al-Takrif. Selain itu, Wahbah Az-Zuhaili menggunakan tafsir al-ilmi berdasarkan ilmu modern seperti sains, kedokteran, dan astronomi. Karena menurutnya banyak menyimpan penafsiran tafsir modern berasal dari upaya memaksakan makna ilmiah ke dalam ayat yang tidak memiliki tujuan tersebut. Ia berpendapat bahwa Al-Quran adalah kitab petunjuk hidup, bukan kitab sains, sehingga penafsiran harus fokus pada makna agama yang asli. Adapun tujuan utama kitab tafsir Al-Munir ini dibuat adalah yang pertama itu mengembalikan pemahaman utuh ajaran Islam yang terlepas dari penyimpangan. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman akidah benar, dasar penetapan hukum dan tuntunan hidup yang diridhai Allah. Yang ketiga, membantu umat muslim memahami dan mengaplikasikan pesan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Adapun keunggulan dan kelemahannya dalam tafsir ini, yang pertama keunggulannya kita sebut itu. Keunggulannya itu pengantar yang komprehensif. Mengapa? Karena membahas ilmu-ilmu Al-Quran secara lengkap seperti pengertian, asbabun nuzul, kodifikasi, makiyah dan madaniyah, ras usmani, ras mushaf, ras mushaf, qiraat, i'jaz, dan terjemahan yang menjadi landasan bagi pemahaman tafsir bagi pembaca pemula maupun lanjut. Yang kedua keunggulannya itu bahasa yang sederhana, mudah dicerna bahkan oleh orang asing dan tidak memusingkan seperti kitab klasik, sehingga memudahkan akses bagi banyak orang. Dan masih banyak lagi keunggulan yang lain. Adapun kekurangannya itu penggunaan asbabun nuzul yang terbatas, hanya diberikan pada ayat yang bertemakan fikih dan etika saja, sehingga pembaca kurang mendapatkan konteks sejarah atau ayat-ayat yang lain seperti tentang akidah. Dan yang kedua, kurangnya penekanan pada aspek spiritual secara mendalam. Meskipun membahas hukum dan hikmah, penekanan lebih banyak pada aspek fikih, pada pemahaman spiritual yang dalam tentang memahami ayat. Adapun contoh penafsirannya yaitu pada Quran surah Al-Fatihah, ayat Al-Fatihah. Di situ pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillah, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa Alhamdulillah adalah pujian mutlak hanya untuk Allah atas segala nikmat. Dan adapun pada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menegaskan tauhid ibadah dan tauhid isti'anah, itu memohon pertolongan. Wahbah menjelaskan ayat ini memurnikan ibadah hanya kepada Allah, menegaskan ketergantungan manusia total kepadanya. Dan masih banyak lain. Itulah sekilas contoh pada tafsir Al-Munir ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bedah tafsir sedikit saja ini ada pemahaman kita. Karena di sini saya masih pemula, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.